Oke, seperti itu. Nah, kita lanjut soal nomor 11, silogisme. Semua minuman mengandung gula, sebagian minuman mengandung soda. Nah, kesimpulan yang tepat yang mana? Pertama kita cek dulu semua, sebagian. Oke, semua, sebagian. Maka yang menang sebagian. Yang ada kata semuanya salah. Charlie, delta, error, salah. Nah, antara A dan B ini jawabannya. Nah, sekarang kita lihat di sini ada minuman. Oke, minuman. Subjeknya sama. Kalau subjeknya sama, dia masuk tipe silogisme yang ketiga. Subjek sama. A, B, A, C. Maka kesimpulannya itu ada dua. Kesimpulannya ada dua. Yang pertama, A, B, dan C. Yang kedua, C maka B. Nah, kita lihat di sini. Kalau subjeknya sama, ada dua kesimpulan ya, ada dua kesimpulan. Yang pertama, kita ambil kedua-dua objeknya, A, B, dan C. Tetap kita ambil subjeknya A, B, dan C, tapi BC-nya dipisahkan sama kata hubung dan. Terus yang kedua, itu kita ambil objek yang sebagian, atau objek khusus ke umum, C maka B. Nah, maka kesimpulan di soal nomor 11 adalah ini gula, ini soda. Subjeknya gula dan soda. Maka kesimpulannya sebagian minuman mengandung soda dan gula. Bravo. Oke. Gampang gini, Dik. Nomor 11 seperti itu. Nah, kita lanjut ke tidak ada yang ingin ditanyakan di sini. Bagaimana Kak Ino? Aman. Oh, ada apa? Cocok. Aman, Dik. Cocok. Oke, nomor 12. Jika bos perusahaan A berulang tahun, maka pegawai B mendapat bonus. Jika pegawai B mendapat bonus, maka pegawai B akan berlibur ke Lombok. Nah, pegawai B tidak akan berlibur ke Lombok. Nah, kalau yang kayak begini ada 3 pernyataan. Nah, bagaimana caranya kita selesaikan? Untuk menyelesaikan soal yang 3 pernyataan seperti ini, teman-teman harus selesaikan tak 2 dulu ceritanya. Yang 1 dan 2 dulu kita selesaikan. Ini pernyataan pertama, ini pernyataan kedua. Jika bos perusahaan A berulang tahun, maka pegawai B mendapat bonus. Jika pegawai B mendapat bonus, maka pegawai B akan berlibur ke Lombok. Oke, kalau pernyataannya seperti ini, A, B, BC, dia masuk tipe silogisme pertama ya. Kalau ada subjek dan objek yang sama, yang ini bisa kita abaikan. Nah, di soal nomor 12 ini kalimat pertama dan kalimat kedua itu objek yang di sini sama dengan subjek yang ada di sini. Bisa kita abaikan. Nah, berarti nanti kesimpulan untuk kalimat pertama sama kalimat kedua, jika bos perusahaan A berulang tahun, maka pegawai B akan berlibur ke Lombok. Nah, sekarang kita lihat, pegawai B tidak akan berlibur ke Lombok. Nah, kalau pegawai B tidak akan berlibur ke Lombok, otomatis ini akan mengingkari pernyataan pertama. Kesimpulan dari kedua pernyataan ini. Kita coret lagi yang sama ya, berlibur ke Lombok yang sama. Berarti pegawai B-nya juga tidaknya akan bergabung ke sini. Bos perusahaan A tidak berulang tahun. Jawabannya adalah delta. Bos perusahaan A tidak berulang tahun. Oke, bisa ya? 3 pernyataan bisa ya? Bisa. Sip. Bisa. Bisa jadi. Nah, lanjut Miki ke soal nomor 13. Coba teman-teman perhatikan soal nomor 13.
Tidak semua sarjana cum laude lolos ujian PNS. Semua sarjana cum laude memiliki IPK lebih dari 3,5. Kesimpulan yang tepat yang mana? Nah, kalau di kalimat ada kata tidak semua, itu sama saja dengan sebagian, beberapa, ada. Oke. Jadi kalau bilang Ki tidak semua berarti itu kuantor kuantor khusus. Tidak semua berarti ini bisa saya bilang sebagian, bisa dibilang juga beberapa, bisa dibilang ada kalau tidak semua ya. Nah, kita lihat semua sebagian. Semua sebagian, maka kesimpulannya harus sebagian. Maka yang ada kata semuanya sudah jelas salah. Bravo salah, delta salah, ya dua. Nah, sekarang kita lihat ACE ya, antara ACE. Nah, kita lihat di sini subjeknya sarjana cum laude di kalimat pertama, kalimat kedua juga sarjana cum laude. Oke. Kalau subjeknya sama, maka objeknya harus kita ambil semua. Yang ini diambil, yang ini juga diambil. Otomatis sebagian adakah? Nah, ternyata tidak ada ya yang subjeknya di depan. Nah, kalau begitu dia masuk tipe yang mana? ABAC tadi, ABAC itu kan ada dua. Ada dua ya. Ada dua, yang pertama bisa A, B dan C, bisa C, maka B. Yang mana itu yang memiliki? Yang pertama, sebagian peserta yang lolos ujian PNS memiliki IPK lebih dari 3,5. A bisa ya, A bisa. Yang ini maka ini. Terus bagian C, sebagian peserta yang memiliki IPK lebih dari 3,5 adalah sarjana cum laude. Ini salah nih, karena ada sarjana cum laude di tengah-tengah. Nah, lanjut. Error, sebagian peserta yang lolos ujian PNS memiliki IPK kurang dari 3,5 dan cum laude. Nah, ini juga salah, ada cum laude juga di sini ya. Harusnya tidak diambil nih. Nah, maka kesimpulan yang tepat adalah alfa. Sebagian peserta yang lolos ujian PNS memiliki IPK lebih dari 3,5. Berarti dia masuk tipe tipe silogisme yang ketiga, cuman kesimpulan yang ini yang dipakai. C maka B. Nah, kebetulan yang khususnya di sini, kalimat khususnya ada di atas ya. Ini mengecek. Kalimat khususnya ada di atas. Otomatis yang pertama itu yang ini dulu ada, sebagian peserta yang lulus ujian PNS, baru dilanjut dengan IPK-nya lebih dari 3,5. Jawabannya adalah alfa. Oke, bisa ya. Nomor 13 seperti itu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Jadi B maka C itu. Ya. Jadi B maka C. C maka B. Duluan yang mana C, yang mana B? Nah, kalau begini tuh, kalau begini, ini kan begini ya. Ini untuk semua, ini untuk sebagian. Oke. Nah, kalau misalnya kan harusnya seperti ini bentuknya, semuanya duluan baru sebagiannya dibawa. Nah, cuman di sini di soal nomor 13 sebagiannya ditaruh di atas. Kitanya untuk mengecoh ya. Sebagiannya di atas. Otomatis yang C di sini yang ini. Yang ininya, yang ini B-nya. Berarti ini ACAB. Iya. ACAB. Nah, ACAB harusnya ya. Oke. Untuk soal yang nomor 13. Oke. Next. Next. Siapa yang sudah ada di sini? Oh, ada Livka dari kelas B. Ada Wildan. Kak Bayu. Nomor 14. Semua pasutri yang menikah di KUA adalah pasangan sah. Pasangan yang sah pasti memiliki buku nikah yang sama.
Ayu dan Bayu tidak memiliki buku nikah yang sama. Malah Nah, maka kesimpulannya yang mana? Sama buku nikah aku nah. Tapi bukan Ayu pasangan Tato. Ayo tahu pasangannya. Oh, Ayu. Ayo dong. Ayu juga tahu ya pasangan. Kentara Iparna yang bikin soal. Iya. Ayo memang istriku nah. Kebetulan jadi Kak. Oke, pasangan yang sah. Ini ada pasangan yang sah ya. Pasangan yang sah yang di sini sebagai objek. Sama dengan yang ini, pasangan yang sah. Oke. Kalimat pertama pasangan subjek yang objek, pasangan sah yang di kalimat kedua sebagai subjek. Kalau sama, coret nih. Nah, lanjut. Buku nikah yang sama, buku nikah yang sama. Yang ini juga bisa kita coret. Buku nikah yang sama. Nah, otomatis kesimpulannya apa? Ayu dan Bayu tidak menikah di KUA. Ayu dan Bayu tidak Gimana menikah tuh? di KUA. Jawabannya delta ya. Ayu dan Bayu tidak menikah di KUA. Yang tidak dicoret yang kita ambil ya. Kecuali yang ini sama Pak Sutri. Ayu dan Bayu tidak menikah di KUA. Di rumah kayak nah. Dikasih Di rumah memang, saya wali. di rumah. Di rumah. Oke. Nomor 15. Nomor 14 begini ya. Kebetulan jadi Apa ini polanya 14? 14. Nomor 14 kayak soal nomor 12 yang tadi. Soal nomor Apa itu? 12. A, B, A, C, A, D, apa? Mana tadi? Yang ini, Kak. Jadi dicari dulu satu-satu. Yang Saya ini juga dulu. pola nih, belum dikasih pola. A, B, B, C. Oh, A, B, D, Jadi kalimat pertama dulu dicari. Kesimpulannya A, B, dan B, C. Maka, ya. Pertanyaan A, B, kedua B, C. Kesimpulannya A, C. Nah, setelah yang ini didapat, kesimpulannya, terus ada kalimat ketiga. Kalimat ketiga itu bilang tidak C. Kalau bilang tidak C, maka kesimpulannya nanti adalah tidak A. Ayu dan Bayu tidak menikah di KUA. Tapi yang kita ambil Ayu dan Bayu, sampelnya aja saja, Kak ya. Tidak menikah di KUA. Oke. Iya. Siapa ini? Kayak aku kenal suaranya. Nomor 15. Nomor 15, coba teman-teman perhatikan soal nomor 15. Ini ada soal yang panjang-panjang seperti ini. Sudah jelas ini soal analitik. Sudah pasti ditinggal. Coba teman-teman perhatikan nomor 15, Dewi, Siska, Rita, Putri, Ali, Bagus, Rio, dan Teddy. Makan bersama. Mereka duduk pada 4 meja yang berderet menempel secara berurutan. Pada setiap meja hanya ada 2 orang yang duduk berhadapan. Sedangkan laki-laki dan perempuan tidak boleh duduk bersebelahan. Meja C terletak paling kiri dan meja D terletak paling kanan. Meja B terletak di antara meja A dan D. Aturannya seperti ini. Nah, sebelum kita masuk ke aturannya, kita buat dulu mejanya. Untuk mejanya kayak bagaimana ya. Nah, jadi di soal nomor 15 ini katanya ada 4 meja. Saya gambar 4 meja. Satu berderet, kita 4 meja berderet. Nah, lanjut berikutnya, pada setiap meja hanya ada 2 orang yang duduk berhadapan. Dan hanya ada 2 orang. Di sini. Nah, lanjut. Sedangkan laki-laki dan perempuan tidak boleh duduk bersebelahan. Kalau tidak boleh duduk bersebelahan, maka yang di sini harus perempuan atau laki-laki saja. Yang ini bisa harus perempuan saja atau laki-laki saja. Yang ini juga perempuan saja atau laki-laki saja. Tapi kita bisa misalkan di sini laki-laki saja. Kursi laki-laki di sini ya.
Nah, perempuan di sini. Nah, baru nih kita lihat katanya meja C terletak paling kiri dan meja D terletak paling kanan. Meja C terletak paling kiri dan meja D terletak paling kanan. Ceritanya menghadap di perempuan ya, berarti C di sini yang kirinya saya itu yang ini. Terus kanannya saya itu sini. Nah, lanjut, meja B terletak di antara meja A dan D. Nah, meja D di sini. Otomatis meja B, kan dia bilang meja B terletak di antara A dan D. Karena D di sini, maka B di sini, A di sini. Nah, lanjut berikutnya, aturannya seperti berikut. Rio ada di meja D. Rio ada di meja D. Rio-nya laki-laki pastinya ya. Nah, lanjut. Siska ada di meja C. Siska ada di meja C. Siska perempuan. Nah, lanjut. Dewi duduk di kursi kedua sebelah kanan Putri. Dewi duduk di kursi kedua sebelah kanan Putri. Nah, Dewi dan Putri di sini kita sepakati sebagai perempuan ya. Tidak ada dong laki-laki namanya Dewi. Apalagi Putri. Nah, untuk itu, kalau misalkan Dewi duduk di kursi kedua sebelah kanan Putri, maka Putri harus ada di paling kiri. Kursi kedua paling kiri ya. Tidak mungkin Mi di sini. Kenapa? Karena kalau Putri di sini, yang sebelah kiri dia yang ada. Sebelah kanan tidak ada. Otomatis harus di mana? Putrinya di sini. Dewi di sini. Nah, yang satu ini, siapa yang tersisa? Rita. Otomatis di sini Rita. Nah, lanjut. Berikutnya, Bagus duduk berhadapan dengan Siska. Bagus duduk berhadapan dengan Siska. Berarti sini Bagus. Lanjut. Mana lagi? Dan Ali tidak mau duduk di sebelah Rio. Karena Rio di sini, berarti Ali tidak boleh di sini. Ali di sini. Ali di sini. Dan yang terakhir si Teddy. Teddy otomatis di sini. Oke, selesai. Jadi gambarnya seperti ini. Nah, pertanyaannya, maka, belum pi. Jika meja C dan D ditukar. Meja C dan D ditukar. Yang ini ditukar. Kalau yang ini ditukar, maka yang duduk di sebelah kanan Dewi dan sebelah kanan Bagus adalah siapa? Kita tukar dulu yang ini. Berarti yang ini jadi D, yang ini jadi C. Rio-nya jadi Bagus, Bagusnya jadi Rio. Siskanya jadi Dewi, Dewinya jadi Siska. Nah, lanjut. Maka yang duduk di sebelah kanan Dewi, Dewi di sini, berarti kanannya ada Putri, dan sebelah kanan Bagus. Nah, Bagus di sini, kalau dia menghadap ke perempuan, maka yang jadi kanannya adalah di sebelah sini, Teddy. Maka jawabannya adalah Putri dan Teddy. Oke, nomor 15 seperti itu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ada. Ada, oke. Nggak ada, Cika. Aman. Aman. Ada. Ada apa, Kak? Ku kenal itu suara. Kenal juga. Beb. Halo, Beb. Tidak asing. Ini banyak orang sih yang jam itu panggil bebek. Kan nggak dikenal. Halo kakak lucu. Muncul semua. Pare cuma tong itu, pare cuy. Kenapa kasus? Ada syarat Ali tidak mau duduk di sebelahnya Rio. Nah, Rio pindah sampingnya Ali. Otomatis Ali itu harus pindah dong. Nah, Gini. kan ini ada pengandaian ya. Jika. Terlalu logis. Iya, siapa tadi bilang itu? Ada yang mau membantu saya? Jangan terlalu logis.
Kukira dia untuk analogi ini, analitis. Harus Iya, gini. Cocok, Wi, cocok, kan dia Wi. bilang jika pengandaian. Tolong nih. Iya, Bet, iya. Oke. Ayo, Enggak dah. ayo serang Ayo dia. banyak pembela aku kasih. Jangan dibawa di kenyataan. Rusak konsentrasi. Kita meja C dan B ditukar. Oke, Kalau oke. Oke, bisa ya. Iya. Jadi kalau misalnya ada kata jika, pengandaian jitu. Oke, begitu kayak. Kira putar kilai kembali.